Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei tidak menghadiri pemakaman sang ayah Ali Khamenei. Trump mengklaim Amerika mampu menargetkan seluruh pemimpin Iran saat pemakaman jenazah Ali Khamenei. Tiga maskot Piala Dunia 2026 berukuran sangat kecil. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Sama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa, jutaan warga Iran memadati kompleks Grand Musola Tehran menghadiri prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Di tengah suasana duka, seruan balas dendam atas kematian pemimpin tertinggi Iran tersebut berkumandang. Jutaan pelayat berdatangan ke kompleks Grand Musola di Teheran sejak Sabtu pagi 4 Juli 2026 untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ayatollah Ali Khamenei. Peti jenazah Khamenei dibalut bendera Iran ditempatkan di atas panggung bersama dengan 4 peti jenazah anggota keluarganya yang turut meninggal. Di antara peti jenazah terdapat seorang cucu perempuan Khamenei berusia 14 bulan. Mereka tewas akibat serangan militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada hari pertama perang pada Sabtu 28 Februari 2026. Di tengah proses, para pelayat meneriakkan seruan balas dendam dan slogan anti-Amerika. Spanduk berisi tuntutan agar kematian Khamenei dibalas di berbagai sudut lokasi. Mereka membawa bendera Iran, potret Khamenei, lambang kepalan tangan, serta gambar Ayatollah Mojtaba Khomeini digadang-gadang menjadi penerusnya. Menurut otoritas setempat, lebih dari 2,2 juta orang menuju Teheran hingga Sabtu sore. Selama sehari, kompleks Grand Musola dilaporkan beberapa kali penuh dan kembali kosong karena arus pelayat terus bergantian masuk dan keluar. Salat jenazah Ali Khamenei dan anggota keluarga pada Minggu pagi waktu setempat. Khamenei meninggal dunia dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari 2026. Jenazahnya disemayamkan lebih dari 4 bulan dan dimakamkan setelah tercapai kesepakatan gencatan senjata mengakhiri konflik bersenjata. Ya pemirsa, upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei memasuki hari kedua di Tehran pada Minggu 5 Juli 2026. 3 putra Khamenei hadir dalam prosesi. Namun putra Khamenei yaitu Mojtaba Khamenei tidak hadir karena alasan keamanan. Prosesi pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei berlanjut di kompleks Grand Musola Tehran pada Minggu 5 Juli 2026 waktu setempat. 3 putra Khamenei yaitu Masoud, Meisam, dan Mustafa menghadiri upacara dan berdiri bersama para tokoh lain. Komandan Garda Revolusi Iran Ahmad Fahidi jarang muncul ke publik sejak perang pada akhir Februari 2026 mengikuti prosesi. Namun Mojtaba Khomeini tidak hadir. Absennya Mojtaba berkaitan dengan pertimbangan keamanan di tengah ancaman pembunuhan dari Israel. Upacara hari kedua dipimpin ulama Syiah terkemuka Ja'far Sobhani. Pemerintah Iran menetapkan hari Minggu sebagai hari libur nasional agar masyarakat bisa mengikuti prosesi penghormatan terakhir Khamenei. Jutaan pelayat memadati Grand Musola dan jalan-jalan di sekitarnya meski suhu mencapai lebih dari 35 derajat Celcius. Para pelayat membawa bendera Iran dan potret Khamenei. Sementara relawan membagikan minuman mengantisipasi cuaca panas. Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Parlemen Muhammad Bagher Ghalibaf, serta sejumlah pejabat tinggi Iran turut menghadiri upacara. Pihak berwenang memperkirakan lebih dari 10 orang akan mengikuti rangkaian prosesi pemakaman di Teheran. Selain itu, delegasi dari Hizbullah, Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Houthi turut hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Ali Khamenei dan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Jenazah Khamenei dipindahkan dari kompleks Grand Musola sebagai persiapan prosesi melalui ibu kota pada Senin 6 Juli 2026. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei tidak menghadiri pemakaman ayahnya Ali Khamenei. Keamanan Iran melarang kehadirannya karena khawatir Israel memanfaatkan prosesi pemakaman untuk melacak atau menyerangnya.
Mojtaba Khomeini mengajukan permohonan menghadiri sekaligus memimpin prosesi pemakaman Ali Khomeini di Mashhad pada Kamis 9 Juli 2026. Namun permintaan ditolak aparat keamanan Iran. Keputusan ini diambil setelah muncul kekhawatiran bahwa Israel bisa memanfaatkan momen pemakaman untuk melacak lokasi Mojtaba atau melancarkan serangan terhadapnya. Mojtaba belum pernah terlihat di hadapan publik sejak mengalami luka dalam serangan udara gabungan Israel dan Amerika Serikat pada Sabtu 28 Februari 2026, yang juga menewaskan ayahnya Ali Khomeini. Kekhawatiran ini menguat setelah Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan Mojtaba ditandai sebagai target militer pada Rabu 1 Juli 2026. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan Teheran akan memberikan respon tegas terhadap setiap ancaman kepada rakyat maupun kepemimpinan Iran. Menjelang pemakaman, pengamanan diperketat di berbagai wilayah. Otoritas penerbangan sipil Iran membatasi sementara ruang udara di sejumlah kota, termasuk Teheran dan Mashhad. Prosesi pemakaman Ali Khomeini dimulai pada Sabtu 4 Juli 2026 di Tehran dan dijadwalkan selama sepekan. Jutaan pelayat memadati kompleks Imam Khomeini Grand Musola memberikan penghormatan terakhir. Jenazah Ali Khomeini dijadwalkan dibawa ke Qom, Najaf, dan Karbala sebelum dimakamkan di Mashhad pada Kamis 9 Juli 2026. Di tengah suasana berkabung, absennya Mojtaba dari ruang publik memicu spekulasi mengenai stabilitas kepemimpinannya. Sejumlah pejabat Iran menyebut penunjukan pejabat senior setelah rangkaian pemakaman selesai akan menjadi penentu arah politik pemerintahan Mojtaba Khomeini ke depan. Ya, sementara itu pemirsa, Presiden Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial mengenai Iran. Di tengah prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei, Trump mengklaim Amerika sebenarnya mampu menargetkan seluruh pemimpin Iran, namun memilih tidak melakukan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan seluruh pemimpin Iran berkumpul dalam prosesi pemakaman Ali Khomeini dan disebut bisa menjadi target dalam satu serangan. Hal ini disampaikan Trump dalam wawancara dengan Axios pada Sabtu 4 Juli 2026 waktu setempat. Trump mengaku Washington memilih tidak melakukan langkah tersebut karena membutuhkan Iran untuk bernegosiasi. Trump mengaku terkejut melihat jutaan warga Iran menangisi kematian Ali Khomeini. Trump mengira rakyat Iran membenci pemimpin tertinggi mereka. Menyebut tangisan para pelayat mungkin bukan tangisan yang tulus. Pernyataan ini mendapat tanggapan dari Kedutaan Besar Iran di Armenia. Pihak kedutaan menilai Trump tidak memahami perasaan rakyat Iran dan menyampaikan kritik keras terhadap ucapan Trump. Sementara itu proses pemakaman Ali Khomeini di Teheran dan dihadiri jutaan pelayat. Peti jenazah Ali Khomeini dipamerkan di ruang terbuka bersama dengan 4 peti anggota keluarganya yang turut meninggal dalam serangan pada akhir Februari 2026. Pemerintah Iran menjadwalkan rangkaian pemakaman selama 7 hari. Setelah dari Teheran, jenazah Ali Khomeini dibawa ke Qom, dilanjutkan ke Najaf dan Karbala di Irak sebelum dimakamkan di kota Mashhad pada Kamis 9 Juli 2026. Informasi selanjutnya, perayaan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat sempat dihentikan akibat cuaca buruk. Ribuan tamu diminta meninggalkan lokasi setelah badai petir mengancam kawasan acara beberapa jam sebelum Presiden Trump menyampaikan pidato. Cuaca buruk mewarnai perayaan besar hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat yang digelar di kawasan National Mall, Washington DC pada Sabtu 4 Juli 2026 waktu setempat. Angin kencang dan sambaran petir di lokasi memaksa petugas mengeluarkan perintah evakuasi demi keselamatan seluruh tamu undangan. Mendengar pengumuman evakuasi, sebagian besar pengunjung berlari menuju pintu keluar dan mencari perlindungan di museum serta gedung pemerintahan di sekitar lokasi. Saat proses evakuasi sempat terjadi kepanikan. Sebagian orang mengira area acara kembali dibuka. Beberapa di antaranya menyebut pos pemeriksaan keamanan meneriakan dukungan kepada Donald Trump. Petugas Secret Service menghimbau warga segera meninggalkan kawasan terbuka. Mereka menegaskan evakuasi wajib dilakukan apabila petir terdeteksi dalam radius 5 km. Lebih dari 100 orang sempat menolak meninggalkan lokasi. Badan Keamanan Dalam Negeri dan Manajemen Darurat Washington DC mengeluarkan peringatan agar masyarakat segera mencari tempat berlindung dan tidak menunda evakuasi selama badai petir berlangsung. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Tetap saksikan Mata Dunia.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kemenangan telak Maroko atas Kanada pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 disambut meriah para pendukung di Den Haag, Belanda. Perayaan berakhir ricuh hingga memaksa polisi turun tangan. Ribuan pendukung Maroko memadati jalanan kawasan Schilderswijk, Den Haag usai tim kebanggaan mereka menundukkan Kanada 3 gol tanpa balas pada Minggu 5 Juli 2026 waktu Indonesia. Suasana penuh euforia diwarnai nyanyian, tabuhan drum, dan atraksi Viking Clap. Sejumlah supporter menyalakan suar dan petasan di tengah jalan. Perayaan berubah menjadi kerusuhan setelah terjadi bentrokan singkat di lokasi. Polisi huru-hara diterjunkan membubarkan kerumunan dan mengendalikan situasi. Pihak berwenang memberlakukan langkah darurat di sebagian kawasan di Schilderswijk hingga larut malam demi menjaga keamanan. Sebelumnya polisi Belanda menangkap 13 orang setelah kerusuhan serupa terjadi usai Maroko mengalahkan Belanda pada akhir Juni 2026. Di tengah insiden ini, Maroko berhasil memastikan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Azizin Ounahi menyumbang 2 gol, sedangkan Sofiane Rahmi menambahkan 1 gol mengantarkan Atlas Lions menantang Prancis di 8 besar. Ya, Timnas Maroko terus melanjutkan perjalanan impresif di Piala Dunia 2026. Kemenangan telak 3 gol tanpa balas atas Kanada membawa Atlas Lions melaju ke babak perempat final dan disambut meriah oleh ribuan pendukung di Rabat. Suasana penuh kegembiraan menyelimuti Stadion Moulay El Hassan Rabat usai Maroko memastikan kemenangan 3-0 atas Kanada di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selepas peluit panjang berbunyi, ribuan pendukung dari berbagai usia tumpah ke jalan merayakan keberhasilan Atlas Lions menembus 8 besar. Para supporter menyebut kemenangan ini sesuai dengan harapan mereka. Maroko dinilai mampu memanfaatkan setiap peluang menjadi gol dan tampil dominan sepanjang pertandingan. Azizin Ounahi menjadi bintang lapangan dengan menyumbang 2 gol. Sebelumnya Sofiane Rahimi menutup kemenangan lewat 1 gol. Hasil ini mengantarkan Maroko ke babak perempat final menghadapi Prancis. Sebelumnya lolos mengalahkan Paraguay 1 gol tanpa balas. Penampilan gemilang Atlas Lions kembali membangkitkan harapan publik Maroko mengukir sejarah baru di Piala Dunia 2026. Ya, pemirsa, kemenangan Maroko atas Kanada di babak 16 besar Piala Dunia 2026 tak hanya disambut meriah di tanah airnya. Ribuan pendukung Atlas Lions juga memadati jalanan Barcelona, Spanyol, merayakan keberhasilan tim kesayangan mereka melaju ke perempat final. Jalan-jalan di kota Barcelona, Spanyol dipenuhi supporter Maroko usai Atlas Lions menundukkan Kanada 3 gol tanpa balas. Mengenakan jersey merah, mereka mengibarkan bendera Maroko dan Palestina sambil bernyanyi, menabuh drum, serta menyalakan suar dalam suasana penuh euforia. Di lapangan, Maroko tampil lebih dominan pada babak kedua setelah menghadapi perlawanan ketat dari Kanada sejak awal pertandingan. Kiper Yassine Bono sempat melakukan sejumlah penyelamatan penting, meski Maroko harus kehilangan penyerangan andalan Ismail Saibari akibat cedera lutut pada babak pertama. Keunggulan Maroko dibuka Azizin Ounahi memaksimalkan umpan tendangan bebas Achraf Hakimi. Ounahi kemudian menambah 1 gol lagi sebelum Sofiane Rahimi menutup kemenangan. Hasil ini membawa Maroko lolos ke perempat final Piala Dunia untuk 2 edisi beruntun, sekaligus menjadi negara Afrika pertama mencapai prestasi tersebut. Selanjutnya, Atlas Lions akan menantang Perancis pada babak 8 besar di Boston pada Kamis 9 Juli 2026. Ya, selanjutnya Norwegia melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menggugurkan Brasil 2-1. Erling Haaland menjadi pahlawan dengan cetak 2 gol di penghujung laga. Selanjutnya, Norwegia menghadapi Inggris di perempat final. Erling Haaland membawa timnas Norwegia lolos perempat final Piala Dunia 2026 usai membobol 2 gol ke gawang Brasil di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari 6 Juli 2026 waktu Indonesia.
Hasil akhir Brazil versus Norwegia berakhir dengan skor 1-2 melakoni laga babak 16 besar Piala Dunia 2026. 2 gol mengunci kemenangan Norwegia. Setelah mengakhiri babak pertama tanpa gol, timnas Norwegia berhasil mencuri keunggulan lebih dulu atas Brazil, sang juara dunia 5 kali pada menit ke-79. Timnas Brazil hanya bisa mencetak 1 gol melalui penalti Neymar di menit ke-90+10. Hasil ini membuat langkah Brazil di Piala Dunia 2026 terhenti di babak 16 besar. Setelah Norwegia lolos perempat final Piala Dunia 2026, Haaland dan kawan-kawan akan menghadapi Inggris. Timnas Inggris menang dramatis atas timnas Meksiko pada duel sengit babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca pada Senin pagi 6 Juli 2026 waktu Indonesia. Inggris menyudahi laga dengan 10 pemain. Tim Tiga Singa menang 3-2. Jude Bellingham jadi pahlawan Inggris berkat 2 golnya di babak pertama. Harry Kane menambah gol Inggris di babak kedua. Inggris kehilangan Gerald Quansah di awal babak kedua karena kartu merah. 2 gol Meksiko dibuat Julian Quinones dan Raul Jimenez. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Mata Dunia akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia. Pemirsa, kemeriahan Piala Dunia 2026 menggema di Meksiko. Puluhan penggemar turun ke jalan dengan berbagai kostum unik mengobarkan semangat timnas menjelang laga krusial melawan Inggris. Suasana meriah mewarnai kawasan Monumen Angel of Independence di Mexico City. Puluhan penggemar berkumpul mengenakan aneka kostum, mulai dari sapi, hiu, unicorn, hingga karakter kartun. Mereka menari dan bernyanyi bersama mengikuti irama lagu populer Meksiko, biasa mengiringi perayaan sepak bola. Aksi ini digagas Yair El Travieso, sosok viral saat Piala Dunia 2022 berbakat aksinya menghibur supporter dengan musik dan tarian di fan zone. Bagi para pendukung tuan rumah, laga melawan Inggris miring momen bersejarah. Mereka yakin El Tri mampu melaju hingga final dan memberikan kebahagiaan bagi rakyat Meksiko. Di sisi lain, pendukung Inggris menilai pertandingan akan berjalan sangat ketat. Mereka menyebut dukungan publik tuan rumah dan faktor ketinggian Mexico City bisa menjadi keuntungan bagi Meksiko. Jika berhasil menang, Meksiko akan melaju ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 40 tahun. Sementara itu, Inggris bertekad menjaga asa meraih gelar juara dunia kedua setelah penantian sejak tahun 1966. Hasil pertandingan timnas Inggris menang dramatis atas timnas Meksiko pada duel sengit babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca pada Senin pagi 6 Juli 2026 waktu Indonesia. Inggris menyudahi laga dengan 10 pemain, tim Tiga Singa menang 3-2. Yang menjelang laga hidup mati melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026, sejumlah tokoh spiritual di Brasil menggelar ritual khusus. Mereka memanjatkan doa agar tim Samba meraih kemenangan dan melaju ke babak berikutnya. Di kawasan Portal do Rosa, São Gonçalo, pinggiran kota Rio de Janeiro, Brazil, tokoh spiritual Peter de Ogo memimpin sebuah ritual menjelang pertandingan Brazil melawan Norwegia. Bersama para pemuka agama Afro-Brazil, Peter menyalakan lilin, menyiapkan persembahan, dan melantunkan nyanyian doa memohon perlindungan serta keberuntungan bagi timnas Brazil. Peter mengaku tergerak memberikan dukungan karena rasa cintanya pada negara. Ia juga merasa memiliki ikatan khusus dengan Vinicius Junior yang berasal dari lingkungan yang sama dengannya. Bagi Peter, keberhasilan Vinicius Junior menjadi kebanggaan sekaligus simbol perjuangan melawan rasisme di dunia sepak bola. Peter bertahun-tahun memimpin sebuah kuil di wilayah ini mengaku warga setempat memiliki kepercayaan kuat terhadap ritual spiritual. Selain menyalakan lilin, mereka menyiramkan air ke jalan sebagai bagian dari tradisi yang diyakini membawa keberuntungan bagi timnas Brazil. Brazil akan menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026.
Pertemuan ini menjadi ulangan duel kedua negara di Piala Dunia setelah Norwegia pernah mengalahkan Brazil pada edisi 1998. Hasil pertandingan, Norwegia melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menggugurkan Brazil 2-1. Pada Senin dini hari 6 Juli 2026 waktu Indonesia, Erling Haaland jadi pahlawan dengan cetak 2 gol di penghujung laga. Pemirsa, kemeriahan Piala Dunia 2026 tak hanya dirasakan para supporter. Di Mexico City, sejumlah anggota kepolisian meramaikan suasana dengan bermain sepak bola bersama warga dan wisatawan. Sejumlah personel kepolisian Mexico City bermain sepak bola bersama warga dan pengunjung di kawasan Glorieta de los Insurgentes. Lokasi dijuluki World Cup Roundabout menjadi salah satu dari 50 titik kumpul disediakan pemerintah kota menyambut Piala Dunia 2026. Melalui pertandingan persahabatan ini, kepolisian berharap bisa membangun hubungan lebih dekat dengan masyarakat dalam suasana akrab dan menyenangkan. Seorang peserta, Carmen Islas, menyambut positif kegiatan ini. Meski memiliki disabilitas, ia tetap bermain sebagai penjaga gawang memberikan contoh kepada anaknya tentang pentingnya berolahraga. Namun tak semua warga setuju dengan inisiatif ini. Sebagian menilai aparat seharusnya lebih memfokuskan diri pada tugas menjaga keamanan, terlebih di tengah kondisi keamanan menjadi perhatian. Meksiko menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada. Negara ini menggelar 13 pertandingan, termasuk laga babak 16 besar antara Meksiko lawan Inggris akan menjadi pertandingan terakhir di tanah Meksiko pada turnamen kali ini. Ya, selanjutnya seorang seniman miniatur di India menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026 dengan cara tak biasa. Sang seniman mengukir 3 maskot turnamen lengkap dengan trofi dan bola berukuran sangat kecil menggunakan media kapur. Inilah karya miniatur buatan seniman asal Odisha, India Timur. India berhasil mencuri perhatian publik. Dengan telaten, Reddy memahat dan mewarnai potongan kapur menjadi 3 maskot Piala Dunia FIFA 2026 disertai miniatur trofi. Menurutnya, karya ini dibuat untuk merayakan semangat persatuan 3 negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Seluruh miniatur dibuat dari kapur. Trofinya hanya berukuran 1 cm, bolanya sekitar setengah milimeter, sedangkan masing-masing maskot memiliki tinggi 3 cm. Meski tetap bekerja penuh waktu, Reddy menyelesaikan seluruh proyek ini dalam waktu 2 hari. Seniman yang namanya pernah tercatat dalam rekor dunia Guinness berkat sendok kayu terkecil di dunia ini mengaku kerap membuat miniatur merespons berbagai peristiwa besar, termasuk ajang olahraga internasional. Kali ini ia mengabadikan 3 maskot Piala Dunia 2026, yaitu Maple, si rusa besar dari Kanada, Zayu, si jaguar dari Meksiko, dan Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.